Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semuanya. Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta, Bapak Dr. Makmunur MSI, para wakil rektor di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, para dekan, wakil dekan, dan kaprodi di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta, yang kami hormati Ketua LPPM UMJ, Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, yang kami hormati narasumber pada hari ini, Bapak Amin Sabana, yang kami hormati para koordinator UPPM Fakultas, dan Bapak Ibu dosen yang hadir dalam sosialisasi hibah risetmu batch 6 untuk tahun 2022. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan karunia yang diberikan kepada kita semua. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasul Muhammad SAW. Bapak Ibu yang kami hormati, insya Allah sesuai dengan agenda yang LPPM sudah share, pada hari ini akan ada workshop terkait dengan sosialisasi hibah risetmu batch 6 tahun 2022. Marilah kita memulai kegiatan pada siang hari ini dengan sama-sama mengucap basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan saya membacakan susunan kegiatan pada kegiatan sosialisasi hari ini. Pertama ada pembukaan, kemudian nanti langsung dilanjut oleh materi 1 terkait dengan panduan hibah risetmu dan kebijakan terkait dengan hibah batch 6 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Triyuni Hendrawati. Kemudian materi kedua akan disampaikan oleh Bapak Amin Sabana terkait dengan teknis pengajuan. Beliau juga merupakan salah satu pemenang hibah risetmu untuk batch 5 tahun 2021. Insya Allah beliau akan berbagi pengalaman terkait dengan hibah risetmu tahun 2021. Kami informasikan dari data yang ada di LPPM, tahun 2021 hibah risetmu batch 5 di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta ada pemenang sebanyak 13, di mana 11 dengan skema penelitian dasar PTMA, 1 skema pengabdian kepada masyarakat, dan 1 skema publikasi manuskrip ilmiah. Mudah-mudahan dengan adanya sosialisasi pada hari ini bisa meningkatkan dari tahun sebelumnya dengan memenangkan berbagai skema yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu, marilah kita menyimak bersama terkait dengan panduan hibah risetmu batch 6 tahun 2022 yang akan disampaikan oleh Profesor Dr. Insinyur Triyuni Hendrawati, MSI, kepadanya dipersilakan. Baik, Mas Seto, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin, alhamdulillahirrabbilalamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang saya hormati Bapak Ibu serta Zoom, dan semoga ada dari beberapa ya, sudah 43 partisipan dari dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Jakarta. Kemudian terima kasih juga kepada Mas Darto sebagai koordinator penelitian UMJ, kepada Mas Amin Sabana sebagai narasumber yang tahun lalu merupakan satu di antara yang menang. Kemudian kepada UPPM Fakultas yang merupakan bagian tidak terpisah dari LPPM. Nah, Bapak Ibu, mohon izin saya
akan mensosialisasikan terkait dengan kebijakan daripada risetmu. Risetmu ini adalah merupakan skema yang diluncurkan oleh PTMA. Jadi Konsorsium Nasional PTMA, di mana UMJ adalah merupakan salah satu bagian dari PTMA tersebut. Nah, untuk itu pembiayaannya berasal dari UMJ ditambah 10%, nanti akan itu merupakan kebijakan rektor, berapa dana yang akan digelontorkan, dan Bapak Ibu silakan untuk berkompetisi di risetmu bersama dengan dosen-dosen di seluruh PTMA. Baik, Bapak Ibu, saya mohon izin share. Oke. Sebelum Mas Amin Sabana nanti akan menerangkan tentang konsep proposal yang tahun lalu. Nah, Bapak Ibu, saya menggunakan sosialisasi hibah risetmu yang kemarin sudah dilakukan kepada mitra riset. Jadi kepada mitra riset itu kepada UMJ dan teman-teman di PTMA. Nah, Bapak Ibu, jadi kalau dilihat dari tahun lalu, UMJ ada berapa Mas Darto? Ada 15 ya? 15 skema di risetmu ya? 13, Prof. Ada berapa Mas? Berapa? 13. Oh, 13 di risetmu yang menang gitu ya. Nah, kemudian untuk itu Bapak Ibu, risetmu itu sudah memasuki batch tahun batch ke-7 ya, 2021, 2020-2021. Nah, untuk itu, maka Bapak Ibu diharapkan juga bahwa kita berpartisipasi untuk itu. Jadi nanti ini dianggap sebagai pendanaan eksternal, Bapak Ibu ya, bukan pendanaan internal, tapi eksternal dari PTMA. Dan skalanya sudah skala nasional. Nah, untuk itu Bapak Ibu, perkembangan dari risetmu 5 tahun terakhir, itu kita memang kita tidak, maksudnya UMJ di antara jumlah penerima 475 kita berada di 13 ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian dari luarannya diharapkan memang luarannya sudah terpenuhi semua dari risetmu sesuai dengan yang dijanjikan. Nah, saya di LPPM akan memonitoring lagi terhadap sistem yang ada di risetmu. Nah, untuk risetmu, sistemnya bukan oleh LPPM UMJ ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti kalau ada kesulitan di dalam upload dan lain-lain, nanti langsung hubungi daripada pengelola risetmu, Bapak Ibu. Nah, target risetmu yang diinginkan dari Majelis BP Dikti Muhammadiyah hampir sama dengan Kemendikbudristek ya. Jadi tentu saja diharapkan akan ada hilirisasi hasil, ada riset berkelanjutan, riset kolaboratif, multi scheme, sharing dana dan SDM juga menjadi center of excellence Bapak Ibu. Nah, memang saat ini UMJ sedang menata Bapak Ibu terhadap yang namanya center of excellence. Di antaranya bahwa di antara pusat-pusat studi nanti akan ada pusat unggulan daripada Universitas Muhammadiyah Jakarta yang itu di-generate dari hibah dikti yang menang. Kenapa dari hibah dikti yang menang, Bu? Karena di dalam hibah dikti sudah ada track record nasional, Bapak Ibu. Nah, nanti sedang proses, kami sedang rapat kerja, nanti juga bersama dengan UPPM Fakultas akan menentukan daripada 3 sampai 4 unggulan riset. Di antaranya ada yang klasternya soshum, ada klasternya pendidikan, dan ada klaster daripada sains teknologi. Nanti kita coba sepakati hal tersebut. Nah, Bapak Ibu, mengenai proposal, saya lanjut skip aja ya Bapak Ibu ya. Nah, untuk skema hibah riset batch ke-6 ini tetap memakai ketentuan umum Bapak Ibu. Jadi bersifat kelompok dan mempunyai anggota peneliti. Kelompok dan anggota penelitinya adalah berasal dosen tetap UMJ. Kemudian bersifat orisinil atau terjaga keasliannya, bebas dari plagiarisme Bapak Ibu. Bersifat baru dan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, tidak melanggar haki dan berbagai aturan hukum lainnya. Dan yang terakhir adalah
menuliskan acknowledgement di dalam majelis, di dalam publikasi. Selain majelis, nanti Bapak Ibu harus melakukan juga ucapan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Jakarta. Baik Bapak Ibu. Nah, untuk itu Bapak Ibu, tema risetnya hampir sama, yaitu pangan pertanian, kebencanaan, tenaga energi baru dan terbarukan, soshum, kesehatan dan obat, kemaritiman, pertahanan dan keamanan, transportasi, Al-Islam kemuhammadiyahan, dan teknologi informasi dan komunikasi. Nah, untuk itu, Bapak Ibu, ada beberapa skema. Nah, di antaranya adalah PTMA. Jadi PTMA itu hampir sama dengan PDUPT. Maunya seperti itu, Bapak Ibu. Ini ada penelitian dasar di mana TKT-nya adalah TKT 1 sampai 3, Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu, ketua pengusulnya siapa? Ketua pengusul yang eligible adalah dosen PTMA dengan pendidikan S2 dan minimal jabatan fungsional AA, jadi hampir sama dengan internal kita ya. Anggota pengusul 1 dosen dan 2 orang mahasiswa. Nah, kemudian luaran wajibnya Bapak Ibu adalah 1 artikel di Jurnal Nasional Terindeks pada database reputasi minimum Sinta 3, kemudian 1 buku hasil penelitian ber-ISBN, atau 1 artikel di prosiding internasional yang terindeks pada database bereputasi. Nah, luaran tambahan silakan jika ada. Nah, oke, Bapak Ibu. Kemudian penelitian terapan PTMA. Nah, siapa yang bisa di sini, Bapak Ibu, adalah ketua pengusulnya S3 dengan jabatan fungsional AA atau S2 dengan jabatan fungsional minimal lektor. Jadi ini yang untuk terapan ini hampir sama dengan PTUPT atau PDUPT. Nah, Bapak Ibu. Nah, di sini luaran wajibnya apa? Yaitu paten sederhana, hak cipta, perlindungan varietas tanaman, desain. Nah, ini yang sudah terapan, Bapak Ibu. Nah, jadi silakan Bapak Ibu nanti akan memilih yang mana yang akan di-upload berdasarkan pada kualifikasi daripada ketua. Yang upload siapa, Bu? Yang upload itu hanya ketua, di mana ada anggota 1 dosen dan 3 mahasiswa untuk terapan. Nah, untuk pengembangan PPPTMA, di sini ketua pengusulnya S3 dengan minimal jabatannya AA atau pendidikan S2 dengan jabatan fungsional rektor. Kemudian ketua pengusul memiliki rekam jejak publikasi minimal 2 artikel di indeks database bereputasi dan atau Jurnal Nasional Sinta 1-2. Jadi kalau di nasional ini hampir sama dengan PTUPT juga ya Bapak Ibu ya. Nah, di sini luaran wajibnya apa? Luaran wajibnya adalah di Jurnal Internasional Terindeks dan 2 artikel atau bahasanya atau ya Bapak Ibu ya. 2 artikel di Proceeding Seminar Internasional Terindeks. Nah, terindeks itu apa contohnya? Ada AIP, ada IOP, dan seterusnya. Bisa WOS atau bisa Scopus. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, di dalam PTMA juga itu ada 1 skema yang namanya penelitian kerjasama atau PTMA, PKPTMA. Nah, di dalam PKPTMA, Bapak Ibu bisa bekerja sama dengan anggota pengusul, 2 anggota dosen, dan 4 orang mahasiswa dari PTMA yang berbeda. Ya, oke Bapak Ibu ya. Jadi di sini terbuka kemungkinan Bapak Ibu bekerja sama misalnya dengan UMS, dengan UMY, ataupun UM yang lainnya. Nah, kemudian Bapak Ibu luaran wajibnya apa? Yaitu 1 artikel di jurnal internasional yang terindeks pada database bereputasi, 1 buku hasil ber-ISBN, atau 2 artikel terindeks, atau 3 book chapter yang terindeks pada database bereputasi dan ber-ISBN. Dananya kalau untuk kerjasama PTMA berdasarkan kesepakatan ya Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, kemudian ada di sini ada publikasi manuskrip ilmiah.
Nah, untuk publikasi manuskrip ilmiah, itu pendanaannya 5 juta, Bapak Ibu. Tahun lalu yang mendapatkan jurnal publikasi manuskrip ini adalah Bu Nelvianti dari Teknik Industri Fakultas Teknik UMJ. Nah, oke, Bapak Ibu, ketua pengusulnya tetap sama PTMA, kemudian Bapak Ibu sudah mempunyai draft manuskrip ilmiah dan atau outline penelitian disertasi jurnal yang dituju. Ketua pengusulnya minimal dari dosen 2 dosen di PTMA. Oke, Bapak Ibu. Nah, pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat, Bapak Ibu, ketua pengusulnya dosen PTMA dengan minimal S2 dan minimal jabatannya AA, melampirkan CV, kemudian telah membuat kesediaan kerjasama dari mitra, melibatkan 4 mahasiswa. Nah, luaran wajibnya apa? Publikasi 1 artikel ilmiah di Jurnal Nasional Bereputasi, 1 artikel pada media massa cetak atau elektronik, video kegiatan, dan laporan pengabdian. Dan ya, di sini ya untuk pengabdian. Baik, Bapak Ibu, kemudian Bapak Ibu saat akan membuat risetmu, maka Bapak Ibu harus mendaftarkan akunnya di risetmu.or.id. Nah, dari situ nanti Bapak Ibu bisa mengirimkan melalui risetmu dan panduannya sudah ada ya Bapak Ibu, ya silahkan untuk di-download di laman tautan di LPPM ya Bapak Ibu ya. Yang 1 dosen hanya diperbolehkan 1 ketua peneliti, sebaiknya hanya menjadi anggota peneliti. Setiap substansi terdiri dari 2 tahap, yaitu ada seleksi administrasi dan seleksi kelayakan proposal, Bapak Ibu. Nah, kemudian panduan penulisan proposal dapat dilihat pada buku panduan. Di situ ada CV, format anggaran, lembar pengesahan, dan proposal maksimal 15 halaman. Tim hibah risetmu mengharapkan kepada PTMA agar proposal yang dimasuk mencapai 1/3. Artinya apa? Kalau yang menang itu 1 dari 3 proposal yang dikirimkan, Bapak Ibu, yang diharapkan. Nah, oke, Bapak Ibu, mengenai pembiayaan, ini merupakan domainnya Pak Rektor. Kemudian tentang skema, Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu, ini akan ditutup pada 30 Agustus 2022. Jadi waktunya sudah mepet Bapak Ibu, silahkan Bapak Ibu akan memasukkan ke risetmu sampai tanggal 30 Agustus 2022. Selanjutnya akan seperti biasa akan melakukan seleksi administrasi, substansi, reviewer, dan lain-lain. Nah, itu akan dikelola oleh risetmu, bukan oleh UMJ, dan sepenuhnya pengumuman nanti akan dilakukan oleh risetmu. Baik, Bapak Ibu, kemudian tadi sudah ada skemanya, silakan Bapak Ibu pilih berdasarkan kompetensi Bapak Ibu semuanya. Baik, saya rasa apa yang saya sampaikan cukup sekian di dalam proses memberikan sosialisasi. Kemudian nanti waktu saya kembalikan ke Mas Darto untuk Mas Amin karena sebagai pemenang tahun lalu sharing terhadap apa proposalnya seperti apa dan juga bagaimana pembuatannya dan lain-lain. Ini adalah merupakan peningkatan daripada sumber daya manusia. Terima kasih Bapak Ibu, waktu saya kembalikan kepada Mas Darto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuni atas paparannya terkait dengan skema apa aja yang ada di risetmu batch 6 ini. Kemudian kami memberikan kesempatan untuk memaparkan terkait dengan teknis dan berbagi pengalaman untuk risetmu tahun 2021 kepada Bapak Amin Sabana. Dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih Mas Darto. Sebelumnya saya ingin mengucapkan salam hormat kepada Ibu Prof. Yuni yang sudah hadir dan mengundang saya untuk bisa menyampaikan pemaparan terkait dengan sosialisasi hibah risetmu. Saya juga melihat ini begitu banyak sebenarnya guru-guru saya yang hadir di forum ini. Dan seperti tadi yang Mas Darto sampaikan, sebenarnya dalam hibah risetmu tahun lalu sudah ada 13 pemenang, di mana salah satunya saya.
Dan saya juga lihat nih ada Mas Jumail gitu ya, yang juga tahun lalu hadir, yang tahun lalu juga sebagai pemenang dari penerima hibah risetmu. Mungkin nanti bisa saling melengkapi bagi Bapak Ibu yang hadir di forum ini dan tahun lalu juga sebagai penerima dana hibah risetmu. Baik, mari izinkan saya membuka materi ini dengan membaca kalam basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Darto, saya bisa share screen ya? Monggo Pak, silakan. Oke. Baik, Bapak Ibu izinkan saya share screen terkait dengan sedikit pemaparan dan sharing yang bisa saya berikan gitu ya terkait dengan hibah risetmu ini, mulai dari bagaimana Bapak Ibu melakukan pendaftaran hingga sedikit sharing terkait dengan proposal yang saya buat tahun lalu. Kebetulan saya mengambil tema terkait dengan sosial humaniora karena saya berasal dari Prodi Ilmu Komunikasi Fisip UMJ, sehingga sosial humaniora yang mungkin menjadi pilihan yang tepat pada saat saya penyusunan proposal risetmu ini. Oke. Ini tadi Bu Prof Yuni sudah menyampaikan, kalau Bapak Ibu lihat di laman risetmu, ya, di awal itu akan tercantumkan sebenarnya ada 7 gitu ya, ada 7 skema dan tadi 6 skema sudah disampaikan oleh Prof Yuni. Tambahan 1 skema lainnya adalah riset COVID-19. Ya, jadi ada skema terkait dengan pandemi COVID yang juga bisa Bapak Ibu manfaatkan gitu ya. Cuma memang hibah risetmu ini yang tadi sudah dipaparkan oleh Bu Prof Yuni, ini merupakan kesepakatan antara pihak PTMA dalam memberikan dukungan pendanaan terkait dengan skema-skema yang akan dipilih nanti ya. Jadi bisa kemungkinan misalnya UMJ berbeda dengan UMY, UAD gitu ya, dalam memberikan dukungan pendanaan kepada risetmu ini gitu ya. Kalau tahun lalu kebanyakan memang penelitian dasar yang diperoleh oleh UMJ, ada 11 penelitian dasar proposal yang diterima, kemudian 1 manuskrip dan 1 lagi pengabdian kepada masyarakat. Oke, ini sebenarnya tadi juga sudah disampaikan tahapan-tahapan gitu ya terkait dengan hibah risetmu ini. Bapak Ibu, saat ini memang sudah dilakukan sosialisasi dan penerimaan pengunggahan proposal itu sampai dengan 31 Agustus gitu. Nah, berikutnya nanti akan ada 5 hingga 10 September seleksi administrasi ya. Nah, untuk seleksi administrasi ini nanti kita akan diberikan pengumumannya melalui akun yang memang sudah kita miliki ya di laman risetmu. Nah, setelah pengumuman kita lolos seleksi administrasi, kemudian kita juga akan diseleksi tahapan berikutnya, yaitu seleksi substansi proposal. Itu mulai dari 11 hingga 20 September ya, berdasarkan jadwal yang dikeluarkan oleh pihak risetmu. Nah, setelah itu akan ada penandatanganan kontrak. Kalau tahun lalu penandatanganan kontraknya ini dilakukan di LPPM ya, dan disaksikan oleh pihak LPPM UMJ. Kemudian pelaksanaan penelitian ya, interval waktu untuk penelitian dasar karena saya memilih penelitian dasar ini sebenarnya 10 bulan gitu ya, kemudian 2 bulan terakhir itu untuk pengunggahan pelaporan akhir ya. Nah,
sebelum pelaporan akhir Bapak Ibu itu akan ada monitoring dan evaluasi, di mana kita diharuskan juga memasukkan laporan kemajuan, ya, logbook, ya. Jadi memang kalau dilihat dari sistematika, risetmu ini seperti mini dari hibah yang dikeluarkan oleh Kementerian Kemenristek BRIN, ya. Jadi tapi memang jauh lebih simpel kalau saya lihat. Nah, setelah itu laporan akhir, ada pembelajaran Bapak Ibu ketika laporan akhir ini tidak dipenuhi oleh peneliti, maka kan skema dari pencairan dana itu 2 tahap, ya, 60-40 gitu ya. Dan ketika penandatangan kontrak selesai, kita akan langsung dicairkan, langsung ditransfer, dan 40%-nya nanti itu setelah luaran yang kita janjikan, baik itu luaran wajib ataupun luaran tambahan, itu terpenuhi dan diunggah, ya, di laman risetmu yang kita miliki gitu. Nah, ada beberapa bukan dari UMJ yang mereka tidak bisa memenuhi luaran tersebut, dan hingga akhirnya ya sisa 40%-nya ini tidak dibayarkan gitu ya. Bahkan dalam panduan, dalam pedoman itu disampaikan ketika peneliti tidak bisa memenuhi luaran tambahan, luaran wajib dan luaran tambahan ini, maka peneliti tersebut tidak eligible untuk mengikuti hibah risetmu tahun ini gitu ya. Jadi itu sedikit bocoran bagaimana saya melihat hibah risetmu ini memang cukup disiplin ya terkait dengan timeline dan kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi sebagai peneliti. Oke. Mungkin saya langsung saja. Nah, Bapak Ibu, ini sebenarnya kalau Bapak Ibu buka di laman risetmu, ya, ini akan muncul seperti ini, ya, front page-nya. Jadi langkah pertama Bapak Ibu tinggal login, gitu ya, diklik, ya. Setelah itu, nah, ini karena saya sudah terdaftar, maka secara otomatis akan muncul username saya dan juga password, ya. Jadi kalau yang sudah pernah mendaftar tahun lalu gitu dan ingin mencoba lagi, tinggal klik login. Sementara yang baru, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk mendaftar, ya, untuk klik mendaftar. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk mengisi informasi. Kemudian kalau tidak salah akan terkoneksi langsung dengan sistem yang ada di risetmu. Nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan verifikasi ya terkait dengan pendaftaran yang dilakukan. Setelah itu Bapak Ibu bisa login ya dengan username dan password yang Bapak Ibu buat sendiri. Yang sudah Bapak Ibu buat sebelumnya maksud saya. Oke, nah setelah kita login, maka yang akan muncul adalah halaman seperti ini, Bapak Ibu, ya, di laman risetmu ini ada beberapa sub-menu gitu ya, yaitu dashboard, menu peneliti, penelitian, ya, dan kita milih ya penelitian batch aktif ya. Nah, ketika Bapak Ibu mengklik, mungkin kalau yang baru ya itu akan kosong gitu ya. Nah, sebentar. Oke. Oke. Nah, ini saya mengklik penelitian batch aktif ini akan muncul seperti ini karena saya menerima hibah tahun lalu gitu ya. Jadi sudah ada recordnya ya. Jadi di sini Bapak Ibu bisa lihat ya kita karena kita sudah mengisi gitu ya proposalnya itu
terlihat recordnya, history, ya, pengusulan sebelumnya tahun lalu, di mana saya sebagai ketua, kemudian Dr. Nani Nurani Muhsin sebagai anggota pertama, dan juga 2 mahasiswa. Ya, kenapa kita mencantumkan 2 mahasiswa? Ini untuk kebutuhan borang akreditasi prodi kita, ya, di mana berdasarkan standar 9 harus diwajibkan ada keterlibatan mahasiswa dalam penelitian yang kita lakukan. Makanya kenapa saya masukkan 2 mahasiswa, anggota mahasiswa. Kemudian di sini, ya, nanti ketika Bapak Ibu dalam prosesnya diterima sebagai penerima hibah, maka ada beberapa notifikasi yang Bapak Ibu bisa lihat. Misalnya hasil review kelengkapan ini merupakan seleksi administratif, ya. Nanti kita akan diterima menerima pengumuman bahwa proposal kita lolos seleksi administratif, ya, berdasarkan hasil review kelengkapan, ya. Kemudian ketika kita di review, waktu itu saya ada 2 reviewer, ya, yang mereview proposal saya, dan masing-masing reviewer ini akan secara terpisah filenya, gitu ya, yang harus kita buka dan kita merevisi berdasarkan masukan-masukan yang diberikan oleh masing-masing reviewer, gitu ya. Jadi ada hasil review deck-nya, ya. Nah, kemudian juga ketika pada saat kita melakukan laporan kemajuan, ya, berupa logbook, catatan harian, ini akan terrecord juga nih Bapak Ibu di sini, gitu, ya. Nah, ini juga akan ada history dari kita proposal yang kita revisi, kemudian laporan akhir, naskah publikasi, dan juga dokumen luaran yang kita janjikan pada saat kita membuat proposal tadi, ya. Oke, sementara untuk tahun ini karena ada batch baru, yaitu batch 6, kita tinggal mengklik ajukan usulan baru di sini. Begitu juga Bapak Ibu yang baru, gitu ya, yang baru saja akan memulai, ini juga bisa mengklik menu ajukan usulan baru ini. Nah, tampilannya akan seperti ini, Bapak Ibu, yang tadi saya sudah sampaikan di awal. Tinggal Bapak Ibu memilih skema apa yang akan Bapak Ibu pilih, gitu ya. Nah, tadi berdasarkan informasi yang disampaikan oleh Bu Prof Yuni, gitu ya, mungkin pihak LPPM akan mengarahkan kira-kira skema apa saja yang bisa dipilih oleh kita sebagai peneliti dari UMJ yang akan mengikuti hibah risetmu ini, gitu. Tapi memang tahun lalu yang cukup banyak ini dari penelitian dasar, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengklik, ya, dari ketujuh skema ini, ya, kira-kira mana yang akan dipilih. Nah, karena saya tahun lalu sudah menjadi penerima hibah penelitian dasar, maka saya tidak bisa mengajukan kembali, ya. Nah, sehingga akhirnya skema tersebut tertutup, ya. Saya tidak bisa membuka ketika saya mengklik penelitian dasar PTMA ini, tidak bisa karena akan ada notifikasi bahwa saya sudah tercatat sebagai pemenang hibah penelitian dasar PTMA, sehingga tidak bisa memilih ini lagi, gitu ya. Nah, ini yang silakan Bapak Ibu bisa pilih. Nah, nanti akan keluar seperti ini Bapak Ibu, gitu, yang harus Bapak Ibu isi, gitu. Kategori penelitiannya apa, gitu ya, bidang penelitiannya apa. Nanti bisa Bapak Ibu baca di pedoman hibah risetmu, ya. Itu ada informasi-informasi yang terkait dengan kategori penelitian, kemudian bidang penelitian, jenis penelitian, ya. Yang Bapak Ibu juga diharuskan mencantumkan judul dan juga abstrak, ya. Abstrak penelitian untuk penelitian dasar ini 500 kata, ya. Saya mencoba untuk disiplin dengan apa yang requirements yang diharuskan oleh pihak risetmu, sehingga
ya 500 kata ini yang apa namanya yang saya isi gitu di dalam kolom abstrak ini, ya. Kemudian anggota, ya, nama-nama anggota tadi Bu Prof Yuni sudah menyampaikan, ya, ketua untuk setiap skema itu berbeda-beda. Kalau penelitian dasar itu bisa S2 gitu, tapi dia harus lektor gitu, ya. Asisten ahli juga bisa, ya. Nah, tolong diisi saja anggotanya yang akan Bapak Ibu libatkan. Kemudian usulan tahunnya, ya, dan usulan dana berdasarkan masing-masing skema yang sudah ditentukan, kecuali yang kerjasama PTMA itu yang berdasarkan kesepakatan universitas, gitu ya. Nah, kemudian usulan luaran wajib ini Bapak Ibu bisa apa namanya pilih, gitu ya. Kemudian luaran tambahannya. Jadi memang yang rata-rata dari publikasi itu Sinta 1 hingga Sinta 3, ya, yang diminta oleh Hibarisetmu sebagai luaran wajib kita, ya. Selain mungkin ya buku ISBN gitu ya. Sementara untuk misalnya terapan itu ada dalam bentuk paten, ya, dan juga paten sederhana, kemudian juga haki. Nah, ini silakan Bapak Ibu sesuaikan dengan proposal yang Bapak Ibu ingin susun nantinya. Oke, nah ini juga harus dilengkapi Bapak Ibu mahasiswa yang Bapak Ibu akan libatkan, ya, nama-namanya. Dan setelah Bapak Ibu lengkapi semuanya, itu Bapak Ibu bisa langsung mengklik ajukan proposal. Oke, Bapak Ibu, ini loncat-loncat ini, mohon maaf. Ya, nah ini adalah timeline dari Hibarisetmu yang ada di dalam pedoman yang Bapak Ibu juga bisa cek nanti, ya. Komponen penilaian, ini ada beberapa komponen penilaian yang ditetapkan atau ditentukan oleh Hibarisetmu. Pertama dari aspek rekam jejak pengusul, gitu. Ini terdiri dari kualitas dan kuantitas publikasi artikel di jurnal ilmiah, ya. Jadi apa namanya, eligibilitas dari ketua juga dilihat. Waktu itu kalau tidak salah, mungkin juga masih sama, ya. Ketua pengusul itu sudah harus punya publikasi Sinta sebagai penulis pertama, ya. Dan apa namanya, ada 2 publikasi Sinta, ya, 1 sampai 3 yang apa namanya, yang mencatatkan ketua pengusul sebagai pengaju dalam Hibarisetmu, ya. Nah, kemudian kualitas dan kuantitas publikasi, ya. Ini Bapak Ibu sebenarnya bisa baca juga, ya, Bapak Ibu, di buku pedoman Hibarisetmu yang dikeluarkan batch 6 ini, ya. Kemudian juga ada usulan penelitian, ya, relevansi usulan penelitian terhadap bidang fokus, tema, dan topik, ya. Karena saya dari Prodi Ilmu Komunikasi dan waktu itu saya mengambil permasalahan terkait dengan festival film, maka saya memilih bidangnya yaitu sosial humaniora, ya. Dan apa namanya, kualitas dan relevansi tujuan, ya, permasalahan, state of the art, ya, ini yang juga dilihat dalam komponen penilaian. Nah, ini Bapak Ibu bisa nanti cek di buku pedoman untuk bisa lebih jelasnya. Oke, nah saya ingin share sedikit ke Bapak Ibu terkait dengan proposal penelitian dasar
yang tahun lalu saya ajukan ya untuk hibah risetmu batch kelima. Saya izin stop share dulu, saya pindah ke file lain. Oke, baik. Mas Darto, apakah sudah terlihat file baru saya, Mas? Sudah Pak Amin, silakan Pak. Oke. Nah, jadi ini adalah penelitian yang saya ajukan untuk hibah risetmu tahun lalu, Bapak Ibu semua. Ini judul apa namanya penelitian saya, ya. Kemudian susunan ketua tim dan anggota dan 2 mahasiswa, ya, yang saya libatkan. Nah, nanti akan ada halaman pengesahan, ya, Bapak Ibu, yang harus ditandatangani oleh kita sebagai ketua peneliti. Kemudian juga tahun lalu saya karena Pak Mamun masih dekan FISIP gitu ya, maka Pak Mamun yang menandatangani proposal ini, kemudian juga Bu Prof Yuni sebagai ketua LPPM ya. Nah, isinya kurang lebih sama ketika Bapak Ibu mengajukan hibah di Kementerian Ristek BRIN ya. Nah, ini ada identitas juga sama Bapak Ibu, identitas ketua ya. Kemudian rekam jejak kitab di penelitian, pengabdian, ya, keterlibatan kita dalam seminar nasional, seminar internasional, ya, dan juga kurikulum dari anggota, masing-masing anggota, ya, termasuk dari mahasiswa, Bapak Ibu, dimasukkan saja. Nah, ini adalah identitas usulan. Tadi yang seperti saya sampaikan, ya, bahwa rumpun ilmunya yang saya pilih adalah humaniora, ya, tema penelitiannya seni, identitas, kebudayaan, dan karakter bangsa, ya. Nah, ini tinggal nanti Bapak Ibu isi sesuaikan dengan penelitian yang akan Bapak Ibu usulkan ke hibah risetmu ini. Oke, nah kemudian ringkasan Bapak Ibu yang mana ditentukan oleh pihak risetmu ya dalam buku pedoman yang nanti Bapak Ibu baca, bahwa ringkasan penelitian tidak lebih dari 500 kata. Isinya apa saja Bapak Ibu? Isinya berisi latar belakang penelitian, tujuan dan tahapan metode penelitian, serta luaran yang ditargetkan, ya, termasuk nanti ada kata kunci, ya, yang apa namanya kita ajukan di dalam abstrak ini, ya. Nah, kemudian ke latar belakang, saya sangat meyakini Bapak Ibu sudah sangat memahami gitu bahwa latar belakang ini berisi tentang kajian hasil penelitian sebelumnya yang relevan, ya. Kemudian diminta kita juga bisa mengidentifikasi kelemahan atau kekurangan ya dari penelitian yang sebelumnya, ya, sebagai justifikasi bahwa penelitian kita ini penting untuk diusulkan, ya. Nah, selain itu, selain paparan latar belakang, kita juga diminta untuk membuat, oke, ini ada tujuan penelitian Bapak Ibu yang juga harus kita cantumkan, ya. Nah, ini adalah roadmap yang diminta, ya. Nah, roadmap-nya ini dikaitkan dengan RIP UMJ tentu saja, gitu ya, dan
di mana penelitian kita ini masuk ke dalam RIP UMJ, ya. Nah, jadi ini yang saya coba buat, ya, peta jalan penelitiannya, gitu ya, terkait dengan bidang yang saya pilih, ya, dan target khusus penelitiannya seperti apa, target jangka panjangnya, karena memang kajian studi saya, bahkan saat ini saya sedang melakukan penyusunan disertasi S3 saya memang terkait dengan festival film. Jadi ini menjadi roadmap jangka panjang saya sebagai akademisi, gitu ya. Dan salah satunya saya manfaatkan publikasi yang ingin saya keluarkan melalui dana yang ditawarkan di Hibah Risetmu ini, ya. Nah, ini kemudian juga diminta ada diagram alirnya Bapak Ibu, gitu, yang harus kita sertakan, ya. Terdiri dari tujuan penelitian, ya, target jangka panjang, ya, apa yang sudah dilakukan, gitu ya. Terus proses yang sudah dilakukannya apa saja, gitu ya. Kemudian tugas pengusul. Nah, ini kemudian yang ingin dilakukan, ya, kalau tadi yang sudah dilakukan, ya, kemudian tahapan yang akan dilakukan, tugas yang akan dilakukan ke depannya seperti apa. Nah, berikutnya adalah hasil penelitian, ya, dari kajian yang akan kita lakukan, apa hasil penelitian yang akan kita tawarkan. Misalnya menjadi bahan pengajaran, kemudian mengembangkan teori media, terutama bidang perfilman, menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, ya. Kemudian juga menjadi informasi awal untuk serial penelitian festival film di Indonesia dari berbagai perspektif. Nah, bab berikutnya adalah tinjauan pustaka. Dalam tinjauan pustaka, Bapak Ibu, diminta kita harus memiliki dan menjelaskan state of the art, ya, penelitian kita, ya. Caranya ya dengan memaparkan hasil kajian kritis terhadap berbagai pustaka yang relevan dan mutakhir. Dari kajian pustaka ini kita bisa mengisi penelitian kita ini akan menjawab gap apa yang belum ada, ya, dari penelitian sebelumnya, ya. Ini diminta, ya, itu minimal sebenarnya 10 tahun terakhir, ya, penelitian terdahulu yang kita masukkan ke dalam tinjauan pustaka ini, ya. Tapi karena memang penelitian festival film ini masih terbatas, ya, untuk Indonesia sendiri, gitu ya, maka saya juga mengambil, ya, penelitian terdahulu yang sifatnya author, ya, kayak misalnya Habermas ini kan nggak bisa tergantikan, ya, jadi masih saya pakai, gitu. Nah, saya rasa Bapak Ibu sudah sangat memahami, gitu ya, terkait dengan tinjauan pustaka ini. Nah, ini state of the art-nya. Kemudian bab berikutnya adalah metode, ya, yang harus kita isi, yaitu pendekatan penelitian, ya, kemudian sifat penelitian yang akan kita lakukan, bagaimana kita melakukan teknik pengumpulan data, dan juga alur penelitian, ya. Ini alur penelitian yang saya lakukan, gitu ya, tahun lalu. Nah, bab yang berikutnya terakhir ya adalah luaran dan target capaian, ya. Saya menjanjikan ini di Sinta 2, gitu, dan itu yang akan yang akan ditagihkan oleh pihak Risetmu, gitu ya, terkait dengan luaran yang kita janjikan. Selain itu juga ada rencana anggaran biaya. Nah, karena skema penelitian dasar ini
10 juta gitu ya, maka saya ya membuat anggarannya ya sebesar 10 juta gitu ya. Dengan komponen-komponen yang kurang lebih juga ada di dalam komponen-komponen yang ditawarkan di hibah Ristek BRIN ya, ada bahan, ada pengumpulan data ya, ada analisa data, kemudian pelaporan dan luaran wajib. Jadwal dari penelitian yang akan kita lakukan. Nah, ini daftar pustaka. Jadi ini agak sedikit memudahkan karena daftar pustakanya kita tidak diwajibkan untuk mengikuti format Mendeley atau format-format lain gitu ya. Jadi tetapi memang ada ketentuan, misalnya harus nama, terus tahun gitu ya, judul ya. Cuma kita tidak perlu dipusingkan dengan harus menggunakan aplikasi Mendeley misalnya untuk daftar pustaka ini. Nah, ada juga surat persetujuan mitra Bapak Ibu yang harus kita lampirkan di dalam proposal ini. Ya, dan terakhir adalah persetujuan usulan. Oke, nah demikian Bapak Ibu yang terkait dengan proposal yang tahun lalu saya ajukan. Jadi nanti ketika Bapak Ibu sudah dinyatakan sebagai pemenang hibah ya dari hibah risetmu ini, akan ada beberapa kali pendampingan ya di awal ketika kita akan penandatangan kontrak gitu ya, akan dijelaskan oleh pihak PP Muhammadiyah gitu ya yang memberikan dana yang menginisiasi dana hibah risetmu ini. Kemudian setelah itu akan ada pendampingan lagi terkait dengan Monef. Jadi nanti akan dikumpulkan para grantee hibah risetmu ini, ditanyakan progresnya seperti apa gitu ya, 70%-nya apakah sudah terpenuhi atau tidak gitu ya. Dan sekali lagi kalau tidak salah pada saat laporan akhir ya kita akan juga dikumpulkan ya. Nah, di laporan akhir ini yang tadi saya sampaikan, apabila memang kita tidak memenuhi luaran wajib yang kita janjikan gitu ya, maka sisa pencairan tahap kedua yang 40% itu tidak akan kita terima gitu ya. Jadi ada beberapa grantee yang saya baca gitu ya, bukan dari UMJ, yang tahap keduanya ini tidak bisa dicairkan gitu ya. Bahkan yang bersangkutan tidak bisa mengajukan proposal di hibah risetmu tahun ini gitu. Nah, demikian yang mungkin bisa saya sampaikan Bapak Ibu terkait dengan bagaimana sedikit teknis pengajuan hibah risetmu dan juga substansi proposal penelitian dasar yang tahun lalu saya ajukan dan mewakili 13 orang dari UMJ, dosen atau peneliti dari UMJ yang dinyatakan sebagai pemenang hibah riset ini. Oke, demikian Mas Darto dari saya. Baik, terima kasih Pak Amin Sabana. Cukup menarik paparan yang disampaikan, meliputi bagaimana masuk ke sistem, kemudian teknis tadi ya Pak, penyusunan proposal sampai detail. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa mendownload materi-materi yang disampaikan baik oleh Prof. Yuni maupun oleh Pak Amin Sabana. Bapak Ibu yang saya hormati, dari LPPM menginformasikan kembali karena banyak yang baru bergabung bahwa pada batch kelima tahun 2021, alhamdulillah Universitas Muhammadiyah Jakarta memenangkan 3 skema dengan total 13 pemenang. Skema pertama adalah skema penelitian dasar PTMA. Ini banyak sekali, ada 10 Bapak Ibu.
maaf ada 11 yang menang. Ada Pak Amin Sabana, kemudian Ibu Happy Dewi, kemudian Ibu Nunung Cipta Daini, Putria Astika Enda, kemudian Bu Widya Winata, Bu Zulfitria, Pak Naswandi Nur, kemudian ada Nurul Fitria, Pak Wahid Ridwan, Pak Haris Isyanto, dan Rosyana Kushargina. Kemudian untuk penelitian, untuk yang pengabdian kepada masyarakat, itu ada Pak Jumail, dan yang terakhir terkait dengan skema publikasi manuskrip ilmiah ada Bu Nelvianti. Nah ini Bapak Ibu, mudah-mudahan dari 13 ini tahun ini kita bisa meningkatkan pemenang hibah untuk batch ke-6 ini. Baik, selanjutnya mungkin akan ada sesi diskusi Pak Amin dan Prof Yuni terkait dengan apa dan bagaimana seharusnya dosen lakukan di dalam melakukan upload proposal hibah risetmu tahun ini. Silakan Bapak Ibu bisa raise hand atau melalui chat room jika ada yang ditanyakan atau didiskusikan sebelum nanti kita masuk ke penginputan data produk prototipe di Sinta versi 3. Kami informasikan juga Bapak Ibu untuk pemenang hibah risetmu dari tahun yang lalu, itu Bapak Ibu bisa ngecek ya di bagian riset versi Sinta versi 3 itu sudah tercantum. Jadi itu merupakan bagian dari kinerja Bapak Ibu. Jadi Pak Amin Sabana silakan login ke Sinta, nanti bagian riset itu muncul Pak, hibah di risetmu di situ. Itu mudah-mudahan bisa menjadi kinerja Bapak. Silakan Prof Yuni ada tambahan sambil menunggu sesi diskusi ini. Cukup Mas, kayaknya. Baik, kemarin ada yang chat saya Pak Amin. Jadi ini kan lingkungan PTMA, cuman beberapa ada yang bertanya. Sebenarnya ada di panduan juga ya Pak Amin. Jadi kebetulan statusnya itu misalkan dosen PNS yang ditugaskan di Universitas Muhammadiyah Jakarta, apakah boleh mengikuti Pak? Terus ini kan ada mahasiswa yang dilibatkan itu Pak, dilibatkan. Itu maksimal berapa, minimal berapa, dan semesternya itu harus berapa gitu. Silakan Pak Amin. Oke, baik. Terima kasih Mas Darto. Saya akan coba menjawab pertanyaan yang pertama ya. Saya rasa untuk teman-teman dosen yang ASN gitu, itu tidak apa-apa gitu ya untuk bisa mengajukan proposal di hibah risetmu gitu. Karena tadi di identitas juga kan akan terlihat gitu ya Bapak Ibu ini mewakili dari PTMA mana gitu ya, bukan yang ditanya itu bukan dia dosen ASN-nya gitu ya. Jadi identitas dari Universitas Muhammadiyahnya yang ditanyakan dalam aplikasi hibah risetmu ini gitu ya. Jadi itu nanti mungkin Bu Prof ini bisa memperkuat gitu. Yang kedua ya, oke, saya akan memperkuat. Oke. Silakan. Ya. Yang kedua baik Bapak Ibu. Mahasiswa ya. Ya. Mahasiswa ya, baik Bapak Ibu. Dari sistem itu maksimal 3 ya yang saya perhatikan. Nah, jadi silakan saja Bapak Ibu dimaksimalkan berdasarkan sistem yang menginput keanggotaan mahasiswa gitu yang akan dilibatkan. Demikian Mas Darto. Monggo Bu Yuni. Ya, yang mengikuti risetmu adalah dosen tetap dari UMJ, baik statusnya PNS DPK ataupun dosen tetap yang memang tetap ya untuk itu, karena kita memang nanti akan memvalidasi dari sisi itu. Kemudian dari sisi mahasiswa silakan untuk diisi sesuai dengan ketentuan di mana itu merupakan data. Nah, karena data risetmu dengan data ini, data di kita tidak sinkron, jadi maka Bapak Ibu harus memasukkan dan nanti akan terlihat di proses review ya Bapak Ibu ya. Karena reviewernya itu bukan dari kita saja, tetapi nanti terakhir pasti akan diverifikasi dan validasi ke rektor, Pak Rektor gitu. Gitu Mas Amin. Jadi kebijakannya sudah ke rektor ya,
Terakhir, kemudian risetmu akan memvalidasi untuk pemenangannya. Yang penting memenuhi threshold dari ketentuan yang ada di risetmu. Jadi ada seleksi administratif, proses review, dan terakhir nanti adalah proses pengumuman. Begitu, Pak Amin. Oke, baik. Saya sedikit menambahkan Mas Darto ya. Jadi tahun lalu yang saya lihat menjadi kelebihan dari hibah risetmu ini itu di akhir tahun penelitian itu ada serial sosialisasi hasil dari hibah risetmu. Ya, meskipun keterwakilan dari setiap tema yang dipilih gitu. Jadi selama seminggu itu akan ada sosialisasi yang mengundang para peneliti-peneliti pemenang hibah risetmu, gitu ya. Jadi ini sangat menarik sehingga masing-masing peneliti bisa saling mengupdate, bisa saling menerima manfaat dari hasil penelitian yang dilakukan oleh kolega-kolega kita dari PTMA lainnya, gitu. Ya. Demikian itu. Ya, betul Oke, sekali Mas. Pak Amin. Kami juga masih ingat itu ada undangannya, diseminasi hasil ya Pak Amin ya. Iya, betul. Jadi, yang hasilnya terbaik akan disosialisasikan kepada peneliti-peneliti lain. Ini cukup menarik ya Pak, sebagai bentuk penghargaan juga kepada para peneliti pemenang hibah risetmu. Nah, kemudian pertanyaan lagi Pak Amin terkait dengan luaran yang tidak dipenuhi tadi ada sanksi yang bukan sanksi ya, tapi 60% tidak cair. penahanan itu 60% ya. dananya itu. 60%. Selain itu, apalagi Pak Amin mungkin menjadi catatan untuk teman-teman dosen yang lain ketika saatnya sudah waktunya habis, tetapi luaran yang diwajibkan atau yang dijanjikan tidak terpenuhi. Silakan Pak. Iya, tadi yang sudah saya sempat sampaikan, Mas Darto, peneliti yang tidak memenuhi luaran yang dijanjikan pada saat pengajuan proposal, maka dia tidak eligible, tidak berhak, tidak bisa mengikuti hibah risetmu untuk tahun berikutnya, gitu. Dan ini juga menjadi catatan juga sih, catatan kurang baik ya bagi PTMA terkait gitu ya, karena ada tunggakan meskipun kan itu dana dari masing-masing PTMA sendiri gitu ya, cuma ini bisa menunjukkan misalnya performance ya, selain dari si individunya juga performance dari LPPM misalnya ya, dari PTMA terkait gitu ya. Tapi tahun lalu alhamdulillah tidak ada yang dari UMJ gitu ya. Cuma dari WhatsApp grup yang kita ikuti, yang saya ikuti itu saya membaca ada beberapa ya yang yang mengalami hal tersebut gitu ya. Meskipun pihak hibah risetmu ini, Bapak Ibu semua, mereka sangat sangat akomodatif gitu ya dalam hal mendampingi, bahkan dalam memberikan reminder. Nah, ini saya juga melihat dari pihak LPPM juga, dari pihak LPPM UMJ itu sangat rajin Bapak Ibu ya, mengingatkan kita ya, laporan kemajuannya jangan lupa gitu kan. Bu Prof Yuni sama Mas Darto nih yang sering mengingatkan kita. Kemudian ketika laporan akhir juga gitu ya, kita di reminder baik oleh pihak risetmu sendiri maupun dari LPPM UMJ. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari atmosfernya itu memang kita dituntut untuk disiplin, sehingga ketika kita tidak memenuhi kewajiban yang kita janjikan, memang itu menjadi kesalahan dari pihak peneliti ya, gitu, yang tidak disiplin, karena sebenarnya dari baik dari pihak risetmu maupun LPPM-UMJ itu sudah memberikan notifikasi terkait dengan tahapan yang harus kita penuhi. Demikian Mas Darto. Oke, baik. Cukup menarik Pak Amin. Ini merupakan
hibah eksternal seolah-olah, tapi dari UMJ ya Pak ya, sebenarnya dari Muhammadiyah LPP UMJ. Makanya kami ingatkan, selain risetbu juga memberikan penghargaan di akhir sesi nanti, di akhir tahun. Nah, UMJ juga selalu memberikan itu Pak Amin ya. Jadi LPPM, UMJ juga melakukan sesi, yaitu penghargaan bagi para pemenang hibah, baik hibah eksternal maupun hibah internal, baik hibah Kemdikbud dan lain sebagainya, termasuk hibah risetmu. Nah, insya Allah LPPM juga akan melakukan itu, insya Allah pada akhir tahun ini, bulan Desember. Baik, Bapak Ibu, mudah-mudahan tahun ini juga banyak peminatnya untuk hibah risetmu batch 6 ini. Kami juga akan melakukan kegiatan seminar nasional yang secara rutin kami lakukan setiap tahun terkait dengan seminar nasional penelitian dan Semnaskat UMJ. Mohon partisipasinya Bapak Ibu semua untuk mengikut sertakan di program ini. Baik, saya rasa cukup Pak Amin terkait dengan hibah risetmu ini. Diskusinya sangat menarik sekali. Materinya Bapak Ibu bisa silakan download yang ada di link chatroom. Kemudian jangan lupa melakukan daftar hadir. Selanjutnya kami melakukan sedikit penyampaian terkait dengan penambahan produk dan prototipe yang sebelumnya kita sudah sosialisasi bagaimana menginput profil di Sinta. Saat ini kita akan melakukan inputting data, melakukan simulasi yang akan disampaikan oleh Prof. Yuni terkait dengan produk dan prototipe di Sinta versi 3. Silakan, Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu. Saya akan menyampaikan dalam 15 menit ya. Moga-moga bisa dilakukan updating terhadap Bapak Ibu terkait dengan update daripada produk dan prototipe ya. Sudah kelihatan ya Mas Darto ya? Ya, Prof. Baik, Bapak Ibu, sampai tanggal 20, jadi kalau bisa 10 itu sudah rapi Bapak Ibu. Bapak Ibu tolong diperiksa laman di Sinta 3 masing-masing, di mana LPPM dengan lembur 1 minggu 2 minggu ini sudah memasukkan penelitian internal Bapak Ibu. Nah, untuk itu maka Bapak Ibu silakan untuk mengupdate baik prototipe atau produk hasil penelitian berdasarkan TKT, Bapak Ibu. Nah, ini penting untuk apa, Bapak Ibu? Ini penting untuk proses akreditasi, terutama di LAM teknik, LAM PT, LAM teknik ya, di mana di LAM teknik itu meminta sertifikat TKT. Bentuknya bukan sertifikat, Bapak Ibu, tetapi adalah proses validasi di Sinta 3. Kami juga baru memahami itu setelah di launching Sinta 3. Nah, Bapak Ibu, nanti Bapak Ibu bisa memasukkan baik metode ataupun produk hasil penelitiannya berdasarkan pada TKT yang dicapai. Nah, TKT-nya Bapak Ibu bisa pilih, kalau dasar itu ada 1-3, terapan itu 4-6, dan pengembangan 7-9. Nah, Bapak Ibu silakan untuk cek, silakan yang hadir di sini berapa peserta nih Mas Darto tadi? 50-an. 50-an, terutama di UPPM Fakultas. Mohon untuk bisa merapatkan barisan dosen-dosennya untuk mengisi ini, Bapak Ibu. Jangan sampai nanti pada saat mau akreditasi, Bapak Ibu baru kejar tayang gitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, Bapak Ibu di laman masing-masing, Bapak Ibu ada artikel riset, community services, ada IPR, book dan metrik yang bisa diupdate melalui Bapak Ibu melalui login. Nah, kalau login itu Bapak Ibu nanti menggunakan saya rasa di sosialisasi yang lalu sudah disampaikan, loginnya pakai email apa sama passwordnya apa. Ada fasilitas lupa password dan ada fasilitas terkait dengan penggantian email. Jika Bapak Ibu akan menggantikan emailnya, silakan untuk ke Mas Darto. Nah, Bapak Ibu silakan dan tolong dicek
itu sudah ada 2019, 20, 21, dan 22. Nah, kemudian Bapak Ibu, apa sih Bapak Ibu perlunya lihat? Nah, di sini Bapak Ibu sebenarnya bisa mengupdate Bapak Ibu artikel, research, community survey, dan semuanya melalui lihat di login. Hanya yang tidak bisa dimasukkan oleh peneliti sendiri adalah riset dan community services. Nah, dan LPPM sudah memasukkannya untuk tahun 2019 sampai 2022. Tetapi Bapak Ibu, apabila nanti Bapak Ibu belum masuk, silakan langsung berkomunikasi dengan Mas Darto dan mengecek kembali. Nah, kemudian Bapak Ibu, di sini dapat dilihat bagaimana cara memasukkannya. Memasukkannya adalah Bapak Ibu, di sini nanti akan ada step by step, ya, step by stepnya sudah ada, saya sampaikan. Di sini ada add product atau add prototype. Jadi Bapak Ibu tidak bisa memasukkan produk atau prototipe jika penelitiannya belum dimasukkan atau pengemasnya belum dimasukkan. Nah, ini perlu menjadi warning pada saat Fakultas Teknik mau akreditasi, ya, terutama di LAM teknik ya yang ada. Saya nggak tahu apakah LAM pendidikan ada, LAM-LAM yang lain ada, karena sekarang banyak sekali LAM ya. Tentu saja LPPM akan membantu. Nah, oke Bapak Ibu. Nah, kira-kira, nah apa saja yang diperlukan untuk apa namanya, untuk update Bapak Ibu. Nah, kalau deskripsi saya biasanya ngambil dari abstrak. Kemudian JPEG itu untuk cover, saya biasanya pakai foto poster atau foto produk atau produk mesinnya dan lain-lain ya. Nah, yang diupload itu bisa bentuk PDF, bisa dari ureannya atau dari hackingnya dan lain-lain. Jadi Bapak Ibu, kalau punya HKI terkait prototipe, model dan seterusnya, maka Bapak Ibu bisa masukkan ke IPR. Satu, yang kedua, Bapak Ibu bisa memasukkan melalui laman prototipe, Bapak Ibu, termasuk produk hasil penelitian. Oke, Bapak Ibu, silakan nanti bisa dipraktekkan. Jika Bapak Ibu ada kesulitan, silakan menghubungi saya atau Mas Darto dalam hal ini. Baik, apakah saya perlu mempraktekkan Bapak Ibu masuk ke laman? Boleh Prof, ditampilkan. Perlu, Prof. Itu yang Prof Yuni Perlu, sudah input ya. Baik, saya akan coba apa namanya. Bentar, saya akan buka dulu ya, Pak. Baik, saya akan search dari share dulu ya. Saya akan ketik Sinta dulu. Baik, kita akan coba ke sini Bapak Ibu. Nah, ketik nama Bapak Ibu sesuai dengan di Sinta, jangan sampai ini ya. Kemudian, nah di sini akan muncul kalau Bapak Ibu sudah punya laman Sinta. Kemudian Bapak Ibu akan klik namanya dari sini. Kemudian Bapak Ibu login. Loginnya melalui atas sini ya Bapak Ibu ya. Oke, login. Silakan kalau ada passwordnya lupa, ada fasilitas sendiri, asalkan emailnya nggak lupa Bapak Ibu. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, di sini nanti Bapak Ibu akan melihat my profile. Oke, my profile. Nanti Bapak Ibu akan masuk ke sini, IPR dan lain-lain sudah ditentukan, sudah dilakukan di sana ya Bapak Ibu ya. Saya akan tinggal melakukan update terhadap produk dan profile. Terutama ini untuk anu ya, apa namanya sebentar ini. Baik. Nah, kalau untuk mengupload produk atau prototype, kita upload di sini Bapak Ibu. Nah, harus ditentukan penelitian mana yang akan memberikan prototype. Nah, Bapak Ibu bisa memasukkan produk itu pada 4 produk pun bisa di dalam satu penelitian. Jadi tidak hanya satu yang dilakukan, ya Bapak Ibu. Nah, di sini misalnya saya itu tahun 2021 nih ya Pak. Bapak Ibu ya, saya punya. Nah, di sini saya akan cobakan ya Bapak Ibu ya. Misalnya identifikasi senyawa flavonoid sebagai antioksidan teh herbal dan tersen. Itu
berasal dari apa namanya talenta inovasi ya Pak, Bapak Ibu ya. Di sini ada add prototype. Nah di sini Bapak Ibu bisa masukkan, kebetulan saya ini levelnya mungkin level 2 ya, level 3 tahunnya 2021 gitu ya Pak. Nah deskripsinya ambil dari apa namanya abstrak aja, dari abstraknya. Jadi kalau saya dari abstrak itu saya harus mengkopas Bapak Ibu, kemudian choose file itu bisa berasal dari capture yang ada di Bapak Ibu. Nah, contohnya punya saya ya, kalau saya tuh capture-nya bisa berasal dari, sebentar, saya harus nyari nih. 2021. Nah, saya bisa berasal dari metode extract down person. Nah, di sini langsung kelihatan Bapak Ibu. Nah, kemudian yang di browse ini adalah yang merupakan penjelasannya. Nah, kalau sudah lengkap, Bapak Ibu tinggal add prototype. Nah, kalau belum lengkap, dia bilang please fill out this file, this field, gitu ya. Jadi silakan Bapak Ibu bisa mengupdate, kemudian silakan memilih model, sistem dan lain-lain itu masuk prototype. Tetapi kalau produk itu adalah misalnya kayak teknik mesin, dia punya mesin apa gitu, itu produk. Saya di kimia itu punya produk Veravit, itu produk Bapak Ibu. Nah silakan kalau di pendidikan di FIP itu kan banyak sekali model-model pembelajaran, itu masuk prototype. Kemudian di gizi misalnya dia punya produk stunting apa ya, apa misalnya yang berbasis pada lele, ikan gabus dan lain-lain, itu masuk ke produk. Nah, kalau sistemnya misalnya di FIK itu sistem keperawatan bagi pasien apa gitu, atau sistem penanganan pada menopause gitu, itu prototipe Bapak Ibu. Nah, demikian Bapak Ibu apa namanya saya rasa apa namanya silakan akan diskusi jika Bapak Ibu ada pertanyaan. Nah, silakan apabila Bapak Ibu ada pertanyaan dan ingin dilihat namanya, Mas Darto bisa melihatnya dari sisi verifikator. Demikian Bapak Ibu, dan alhamdulillah saya sudah sampai berapa produk ya. Saya itu banyak banget produknya. Nah, saya sudah masukkan dan sudah masuk haki semuanya Bapak Ibu. Ya, moga-moga ini bermanfaat nanti pada saat akreditasi. Nah, kemudian Bapak Ibu yang mempunyai penelitian terkait dengan COVID-19, maka Bapak Ibu langsung bisa mengupdate sendiri. Di sini ada publikasi, kemudian ada riset dan lain-lain. Kalau khusus untuk COVID ya Bapak Ibu ya, riset juga langsung bisa diupdate kalau Bapak Ibu di penelitiannya mempunyai terkait dengan COVID. Demikian Mas Darto, barangkali saya sudah mencontohkan, dan tentu saja Universitas Muhammadiyah Jakarta, bukan LPPM ya, Pak Rektor sangat mengharapkan Bapak Ibu untuk mengupdate masing-masing profilnya. Kenapa? Karena prototipe dan produk itu mempunyai nilai yang cukup tinggi. 35% dari akreditasi itu ditentukan oleh luaran. Luaran tidak hanya jurnal, tidak hanya buku, tetapi juga merupakan produk dan prototipe. Jadi Bapak Ibu, kalau dari hitung-hitungan UMJ untuk menjadi unggul, itu harus ada 3 prodi lagi yang punya akreditasi unggul, tetapi saat ini belum terpenuhi. Moga-moga itu juga bisa menjadi semangat kita bersama. Karena akreditasi unggul tidak akan bisa dicapai hanya oleh 1-2 orang, tetapi dicapai oleh seluruh sivitas akademika. Dan itu merupakan, kalau saya bilang, adalah jihad keilmuan kita untuk mahasiswa. Dalam kita bermuhammadiyah, moga-moga teman-teman tidak hanya mempertimbangkan tentang uang atau salary, tetapi adalah bagaimana kita bisa memberikan amal jariah kita juga, amal ibadah kita di dalam proses membesarkan UMJ dan juga mendidik daripada mahasiswa kita. Terima kasih Mas Darto, kurang lebihnya apabila saya ada kesalahan, mohon maaf lahir batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Yuni dan Pak Amin Sabana, Bapak Ibu.
Alhamdulillah pada kegiatan pada siang hari ini kita melakukan diskusi dan sosialisasi terkait kebijakan hibah risetmu, kemudian teknis dan penyusunan proposal hibah risetmu, dan terakhir tadi disampaikan oleh Prof. Yuni terkait dengan bagaimana menambahkan produk dan prototipe di Sinta versi 3. Bapak Ibu, LPPM sudah melakukan beberapa kali sosialisasi selama 2 minggu ini, baik ke fakultas-fakultas atau secara universitas kelembagaan. Bapak Ibu mengingatkan kembali terkait dengan pemberitahuan untuk pemutahiran data Sinta, mohon saling berkolaborasi di dalam pemenuhan atau pendataan pemutahiran data pada Sinta. Alhamdulillah, tadi kami informasikan bahwa LPPM sudah melakukan inputting data terkait dengan data penelitian dan data pengabdian masyarakat. Bagi Bapak Ibu dosen yang belum melakukan updating terkait profil Sinta, harap segera melakukan update terkait dengan Scopus ID, kemudian Pablon ID, dan Garuda ID di masing-masing profil di autor Bapak Ibu semua. Kemudian selain tadi juga Bapak Ibu harus melakukan update terkait dengan data kekayaan intelektual, baik hak cipta, paten maupun paten sederhana dan lain sebagainya. Kemudian produk dan prototipe yang sudah disampaikan oleh Prof. Yuni tadi, kemudian revenue generating, yaitu merupakan hasil dari kekayaan intelektual, produk dan prototipe, dan terakhir adalah buku. Jadi jika sudah melakukan hal itu semua, Bapak Ibu bisa melakukan atau mengkonfirmasi kami LPPM untuk melakukan sinkronisasi, untuk melakukan memverifikasi dan memvalidasi data-data yang Bapak Ibu sudah input. Baik, saya rasa cukup, tapi jika ada yang ditanyakan, silakan 1 sampai 2 penanya jika ada yang didiskusikan. Silakan Bapak Ibu. Jika dirasa cukup, kita tutup ya Prof ya. Ya. Oke, baik. Pak Amin izin menutup acara Bapak Ibu semua. Terima kasih Pak Amin ya sudah menjadi narasumber sangat luar biasa. Terima kasih Prof. Yuni, Bapak Ibu semua. Demikian Bapak Ibu kegiatan workshop sosialisasi panduan hibah risetmu batch 6 tahun 2022 dan pemutahiran data pada Sinta. Saya ucapkan terima kasih kepada pimpinan universitas, dekan fakultas, para wakil dekan, para kaprodi, ketua LPPM, koordinator UPPM di masing-masing fakultas, dan Bapak Ibu dosen yang hadir, terkhusus para narasumber yang mengisi acara pada hari ini. Kita akhiri dengan sama-sama mengucap hamdalah. Alhamdulillah. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaian kata maupun sikap. Bapak Ibu, kami izin pamit. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atur nuhun Pak Amin. Ya, matur nuwun Bapak Ibu semuanya.